Di Blitar ada Candi Penataran, kalau di Malang Candi Singasari. Bila suami istri memiliki kesabaran, tantangan apapun pasti teratasi. Mengapa kesabaran itu penting dalam pernikahan dan bagaimana membangunnya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Apa itu kesabaran dan mengapa itu penting dalam kehidupan rumah tangga? Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Sementara sabar artinya tahan menghadapi cobaan atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa dan tidak lekas patah hati atau tabah. Dalam beberapa kamus bahasa Inggris, kesabaran didefinisikan sebagai berikut. Kemampuan untuk menunggu atau untuk terus melakukan sesuatu meskipun ada kesulitan atau menderita tanpa mengeluh atau menjadi jengkel. Kemudian kemampuan untuk menerima penundaan, penderitaan atau gangguan tanpa mengeluh atau menjadi marah. Selanjutnya kemampuan untuk bersabar sebagai penanggung provokasi, gangguan, kemalangan atau rasa sakit tanpa mengeluh, kehilangan kesabaran, jengkel atau sejenisnya. Kemudian sabar juga adalah kemampuan untuk tetap tenang dan menerima penundaan atau sesuatu yang menjengkelkan tanpa mengeluh. Nah, dalam konteks rumah tangga, kesabaran didefinisikan sebagai kemampuan untuk menoleransi ketidaknyamanan, kemampuan untuk bertahan melalui masa-masa sulit, dan kemampuan untuk merespons dengan bijaksana, bukan secara impulsif. Ini adalah sebuah nilai yang dapat membantu pasangan mengatasi perubahan dan tantangan pernikahan yang tak terelakkan dalam pernikahan. Mengapa kesabaran itu penting dalam kehidupan rumah tangga? Menurut para ahli, kesabaran adalah unsur utama dalam pernikahan yang sehat karena membantu pasangan mengatasi konflik, tumbuh bersama, dan lebih menghargai satu sama lain. Sebagai contoh yang pertama, kesabaran adalah modal untuk resolusi konflik dalam rumah tangga. Kesabaran memungkinkan pasangan untuk mengelola konflik dengan lapang dada dan merespons secara konstruktif. Kemudian yang kedua, kesabaran memberi pasangan ruang yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kesabaran membantu pasangan untuk mengembangkan apresiasi yang lebih dalam terhadap satu sama lain dan pernikahan mereka. Yang keempat, kesabaran menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Ketika suami dan istri bersabar satu sama lain, mereka mengalami kedamaian. Yang kelima, kesabaran adalah suatu nilai yang dapat dikembangkan sepanjang hidup. Ada beberapa hal dalam hidup yang tidak terelakkan yang menuntut suami dan istri untuk sabar. Contohnya, yang pertama dalam hal mengasuh anak seperti menyusui, menyiapkan makanan, mengganti popok, menyiapkan pakaian, kemudian menghadapi anak yang rewel, tantrum, atau saat mereka sakit dan lain sebagainya. Hal ini sangat membutuhkan kesabaran dari suami maupun istri, apalagi di waktu malam hari. Kemudian contoh yang kedua adalah kesabaran diperlukan untuk menghadapi kekurangan fisik seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, kesabaran dibutuhkan untuk menghadapi perubahan keadaan dan kehidupan pernikahan yang tidak stabil. Yang keempat, kesabaran dibutuhkan untuk menghadapi kekurangan, kebiasaan buruk, atau karakter yang keras dari pasangan yang tidak terlihat sebelum menikah. Nah, tanpa adanya kesabaran yang dimiliki baik oleh suami maupun istri, atau paling tidak salah satunya, maka akan terus ada konflik dalam rumah tangga, bahkan masalah atau tantangan terkecil pun akan menjadi masalah yang besar, serta ancaman dalam kehidupan pernikahan. Banyak orang katakan bahwa sulit untuk benar-benar memiliki kesabaran dalam kehidupan rumah tangga, dan sepertinya pernyataan ini ada benarnya, sebab memang masing-masing suami dan istri cenderung ingin mempertahankan ego pribadi. Itulah sebabnya kesabaran itu harus dilatih dan dibangun terus-menerus. Berikut ini ada beberapa tips untuk mengembangkan kesabaran dalam rumah tangga. Yang pertama, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Jadi salah satu cara untuk melatih kesabaran dalam pernikahan adalah ketika kita merasa ingin meluapkan amarah, berhentilah sejenak dan biarkan amarah itu hilang. Jangan cepat-cepat bereaksi dan cobalah untuk menahan amarah hingga suasana hati menjadi tenang dan dingin, serta hindari menggunakan kata-kata kotor. Pikirkanlah akibat dari kata-kata kasar kita kepada pasangan kita. Kemudian yang kedua, menjauhlah untuk sementara waktu. Untuk menghindari pertengkaran yang tidak diinginkan dengan pasangan, keluarlah sejenak dan biarkan situasi menjadi tenang. Kemudian bertindaklah dengan sabar dan dewasa. Yang ketiga, berlatihlah untuk mendengarkan secara aktif. Berlatih artinya membutuhkan waktu dan harus diulang-ulang.
Menjadi pendengar yang aktif membantu kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan memahami pokok permasalahan. Dengan demikian, kita tidak akan terburu-buru bereaksi atas dasar emosi tanpa mengerti apa yang terjadi serta mengambil keputusan yang terburu-buru. Intinya, hal ini membantu untuk melatih kesabaran. Yang keempat, habiskan waktu sendirian. Melatih kesabaran terkadang menuntut kita untuk memiliki waktu sendirian untuk refleksi diri. Selain itu, hal ini akan mengurangi tingkat stres baik pada suami maupun istri. Kemudian yang kelima, melatih diri untuk bersikap tenang. Apapun pergumulan yang dihadapi, sangat penting untuk tetap tenang. Dengan ketenangan, kita juga akan memberi pengaruh positif kepada pasangan kita untuk tetap tenang sehingga keduanya tidak mengambil keputusan yang tidak sabar. Yang keenam, latih diri untuk tidak memaksakan kehendak. Orang yang senang memaksakan kehendak pasti akan marah bila apa yang dia harapkan tidak tercapai sesuai keinginannya. Jika ada sesuatu yang mengganggu, sampaikan hal itu kepada pasangan kita dengan sabar. Yang ketujuh, mempraktikkan empati. Empati melibatkan pemahaman dan berbagai perasaan dengan pasangan. Tempatkan diri kita pada posisi mereka dan cobalah untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka. Hal ini membantu kita mengembangkan kesabaran dengan menumbuhkan kasih sayang dan mengurangi kesalahpahaman. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci dari setiap pernikahan yang sukses. Saat konflik muncul, penting untuk mendengarkan secara aktif, mengekspresikan diri dengan jelas, dan hindari menyela atau langsung mengambil kesimpulan. Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, kita dapat menciptakan suasana saling pengertian yang pada gilirannya akan meningkatkan kesabaran. Yang kesembilan, mengembangkan pengendalian diri. Kesabaran dan pengampunan dalam pernikahan seringkali membutuhkan pengendalian diri. Mengembangkan pengendalian diri akan membantu kita merespons dengan tenang dan sabar dalam situasi-situasi yang menantang dalam pernikahan kita. Yang ke-10 yang paling terakhir dan juga sekaligus mengcover semuanya adalah doa. Tanpa doa, kita tidak mungkin melakukan tips yang ada sehingga tanpa doa tidak akan ada kesabaran. Kesabaran itu berhubungan erat dengan kemarahan. Yakobus 1 ayat 19-20 katakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Saya ulangi, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekarang mari kita simak kata-kata hikmat dari Salomo yang tercatat dalam kitab Amsal tentang kesabaran. Yang pertama, Amsal 14 ayat 17. "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Kedua, Amsal 14 ayat 29, "Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan." Kemudian yang ketiga, Amsal 15 ayat 18, "Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan." Yang keempat, Amsal 16 ayat 32, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Suami istri yang melatih dan menumbuhkan kesabaran dalam kehidupan pernikahan sebenarnya sedang mencontoh teladan Allah. Sebab Keluaran 34 ayat 6 katakan, "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya.'" Kemudian Mazmur 103 ayat 8 katakan, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Allah itu panjang sabar. Tidak salah jika definisi pertama dari kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 katakan adalah sabar. Kasih itu sabar. Dan ayat 7 katakan, "Kasih sabar menanggung segala sesuatu." Dengan demikian, kesabaran adalah salah satu kunci untuk pernikahan boleh langgeng dan bertahan selamanya. Sebagai kesimpulan, kesabaran dalam pernikahan memungkinkan pasangan untuk menavigasi tantangan dan konflik yang tak terelakkan dengan rahmat dan kasih sayang, memupuk hubungan yang lebih dalam dan saling menghormati. Dengan melatih kesabaran, pasangan dapat memupuk kemitraan yang tangguh dan bertahan lama yang dapat bertahan dalam ujian waktu. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam Kapas.